emang orang kan manusia kan harus begitu. Jangan itu dilangkain. Lagi injak lu, aja lu yang nanggung nih. Gua udah Allah Subhanahu wa taala temen lu yang nanggung soalnya dia ngajakin. Bang, saya. Enggak mau, gua mah temen lu yang ngajakin harus. Jangan segala banyak cincong. Dulu, Bang, kayak tadi ngomongnya, Bang. Videoin, Bang, saya soalnya kan jualan online, saya nggak mau tercemar nama baik saya. Tolong liatin ya, kalau bila mana akun palsu itu, seneng gak menanggung dosanya, biar dia yang nanggung dosanya nih ya. Udah, kalau benar itu akunnya, itu berarti dia yang celaka. Saya langkain aja bang ya. Habis ini nggak bisa. Gua nggak mau lu ngelangkah, gua pengen injak semuanya. Kamu Iya, ini temen lu lah yang nanggung, sama temen lu yang ngajakin. Gimana sih lu? Sampai berbuat akun palsu. Iya. Habis ini ke kantor polisi gitu ya. celaka bang nih di jalannya. Kolikong di situ juga. Ternyata Bang. Kolikong. Ayo Pak. Udah gimana? Udah izin aja. Dari kata ramai itu. Dia kan yang nanggung, jangan dia ngajakin. Sabar ya pak. Doain saya pak, biar ke depannya hidup saya biar lebih tenang. Ya Allah, maafin Yanti. Kalau itu benar akun Yanti yang celaka durhaka gitu ya. Gitu aja. Semua itu gua udah lihat kabarnya. Udah tenang aja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sedulur-sedulur yang diberkahi oleh Allah, fenomena akhir zaman yang mana orang demi orang banyak yang mengkejikan tentang kitab-kitab yang sangat menjadi rujukan kaum muslimin wal muslimat. Saya jadi teringat terdahulu yang mana ada seseorang yang mana yang kita kenal itu namanya Ahok. Beliau itu menistakan agama, bahkan menjelekkan Al-Quran. Ahok itu langsung dipidanakan dan langsung ditindaklanjutkan. Itu kita masih bisa dimaklum. Karena apa? Ahok ini notabene-nya dia itu bukan Islam, non muslim. Ini kan yang bikin herannya, kalau dari kaum muslimin, dari orang Islam itu menginjak-injak kitab rujukannya lah, ini kan bingung kita. Astagfirullah. Yang mana saya dapat kiriman video ini itu dari salah satu admin saya, yang mana dapat info dan berita tersebut bahwasanya itu terjadi di kota, masih satu kota dengan saya, itu kota Kabupaten Bekasi, yang mana kampung dan kecamatannya saya kurang terlalu tahu dan kurang terlalu paham. Saya hanya mendapatkan info bahwasanya video tersebut itu berada satu kota dengan saya, yaitu kota Bekasi. Kita langsung kepada pembahasan, yang mana yang kita lihat ini sumpah salah kaprah menurut saya. Kenapa saya katakan sumpah salah kaprah? Mungkin karena keterbatasan ilmu, keterbatasan kepemahaman, perempuan-perempuan ini jadi berbuat keji sampai menginjak-injak Al-Quran. Sedulur-sedulur yang diberkahi oleh Allah, semisalkan ibu-ibu ini, perempuan-perempuan ini ingin sumpah, itu seharusnya pegang Al-Quran, taruh di kepalamu. Bukan kamu injak-injak seperti itu. Kamu menginjak-injak Quran seperti itu. Itu mengguncang amarah orang-orang muslim yang mana yang menjadi rujukan dalam kitab Al-Quran itu. Ini salah kaprah. Seharusnya kamu itu ketika memang kamu ingin sumpah menggunakan kitab suci Al-Quran, taruh di kepalamu atau di dadamu. Kalau orang yang mengerti tentang sumpah ini, jangankan kita memegang kitab suci, jangankan kita memegang kitab suci, kita berucap saja, saya sumpah demi Al-Quran, itu sudah termasuk sumpah Al-Quran. Apalagi ketika kita memegang Al-Quran, pasti dilihat oleh Allah. Ini yang salah kaprah, yang bikin sakit hati. Kenapa harus diinjak? Orang-orang seperti ini semoga
mudah-mudahan ditindaklanjuti oleh pihak hukum, karena biar orang-orang seperti ini dikasih efek jerah, biar tidak gampang perkelakuan seperti itu. Lalu kenapa bisa demikian? Mungkin karena akhir-akhir zaman seperti ini. Akhir-akhir zaman seperti ini kan orang itu pada males ke majlis-majlis ilmu, ke majlis-majlis zikir. Padahal yang kita tahu zaman sekarang itu banyak para kiai, banyak para ulama, banyak para ajangan, para ustadz pun banyak. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Mungkin karena rasa malesnya tinggi, rasa istiqomahnya tidak ada. Kalau orang rasa malesnya tinggi ya seperti itu. Jadi kemudian ada masalah atau apa, baru dah sok-sokan megang Quran. Mending sih kalau memang megang Quran dengan sumpah tata cara yang benar. Ini kan salah. Quran malah diinjek, salah. Seharusnya itu taruh kepala, itu pun ya kamu harus pakai kerudung. Tidak pakai kerudung tidak boleh. Hati-hati. Kita harus mengetahui hukumnya. Seandainya pun kita bukan orang ahli dalam itu, bukan ahli dalam bidangnya, setidaknya kalau kita ngaji di majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, tempatnya para ulama, tempatnya para kiai, kita akan mengerti mana hukum-hukumnya. Tidak sembarangan orang seperti ini. Ini harus ditindaklanjuti biar tidak ada orang-orang seperti ini lagi. Laknatullah alaihi. Astagfirullahaladzim. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, pada kesempatan video poin kali ini saya akan memberikan beberapa poin saja. Yang pertama, dengan adanya kejadian seperti ini adalah kita juga tidak bisa menyalahkan ibu-ibu ini. Mungkin karena keterbatasan, dan begitu pun juga ini juga tetap salah. Karena apa? Salahnya ibu-ibu ini yang tadi saya bilang tentang kalimat saya pertama, itu Quran kenapa harus diinjak seperti itu. Salah tetap. Itu tetap salah. Alangkah baiknya tak kala misalkan itu bukan diinjak, ditaruh di kepala atau di dada, itu kan bisa lebih baik daripada diinjak-injak seperti itu. Lalu apa poin yang kedua? Poin yang kedua ini adalah tugasnya para ulama, tugasnya para umaro, para kiai, para ustadz, para ajengan. Agar apa? Agar mampu membimbing lingkungan di masyarakatnya masing-masing. Agar apa? Agar mengetahui hukum-hukum ilmu agama biar tidak sembarangan seperti ini. Karena kalau kita tidak berkumpul dengan seperti ulama, tidak berkumpul seperti dengan kiai, kita hidup dalam fase-fase akhir zaman seperti ini, ya pasti akan seperti itu. Bermunculan banyak orang-orang nanti. Ketika orang-orang seperti ini dibiarkan, dan begitu pun alangkah baiknya mudah-mudahan orang-orang seperti ini semoga bisa diproses hukum seperti mana proses hukumnya Ahok waktu terdahulu seperti itu. Semoga dengan adanya kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Semoga Allah semuanya membimbing kita dalam ranah-ranah istiqomah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga apa yang saya sampaikan bila bermanfaat, yakinlah hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bila mana apa yang saya sampaikan salah, yakinlah itu hanyalah semata-mata kebodohan dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.